Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Minggu lalu kita boleh bersukacita bersama. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hal yang sangat luar biasa. Dia sudah mencurahkan Roh Kudus sehingga kita boleh berbahagia dan bersukaria. Penolong, penghibur sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan.
setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, oh Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang Tuhan dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Dia luar biasa. Sungguh mulia Engkau ya Tuhan. Luar biasa kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kami bisa ukur. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang sungguh memulihkan kami. Layakkan kami masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Engkau boleh mencurahkan hal yang sangat besar dalam hidup kami. Kami bangga, kami bersuka cita ya Tuhan.
Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami pikiran yang baik, berikan kami hati yang fokus di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga boleh bertumbuh melalui ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin kita semua pasti merindukan untuk berkumpul kembali di gereja bersama-sama. Tapi kita harus bersabar. Ya, mari kita menikmati setiap karya Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah rancangan yang baik bagi kita. Mari kita bersama-sama kita mengangkat pujian. Allah sanggup. Mata tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, rasanya tidak berulang. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, rasanya tak berubah. Lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi Bapak Ibu Saudara. Dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya hati kita boleh menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Dan firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh hingga berbuah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa,
mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia,
syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama menikmati kasih Tuhan melewati setiap pujian yang boleh kami naikkan. Sebelum kami memasuki dalam perjamuan kudus Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah berkarya atas setiap kehidupan kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama apa yang Allah mau nyatakan atas hidup kami. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati hati kami, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka ada di rumah, kuasa ilahi memampukan mereka untuk mereka bersama-sama menikmati hadirat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan waktu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, pastinya hari ini kita menikmati sukacita di dalam Kristus. Amin. Seminggu yang lalu kita menikmati hari pencurahan Roh Kudus, dan setiap kita pastinya menikmati kemuliaan Allah itu. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan oleh pantauan Allah saat kita membutuhkan anugerah dari Tuhan. Ketika kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan, turunnya Roh Kudus membawa hidup kita lebih berarti untuk menikmati kasih-Nya Allah yang secara sempurna dinyatakan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam satu tema renungan firman Allah dalam bertumbuh dalam kasih karunia. Tentunya setiap kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, betul? Setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu, setiap renungan firman Allah yang kita dengarkan, setiap renungan firman Allah yang kita baca, itu akan menumbuh kembangkan iman kita di hadapan Allah. Dan pastinya setiap saat, setiap waktu kita akan menikmati kasih karunia Allah. Kita langsung baca dalam satu ayat firman Allah yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini ya. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbicara masalah kasih karunia, apa sih kasih karunia itu? Dalam perjanjian baru dari kata Yunani itu berasal dari kata karis yang berarti kesukaan, berkat, dan kebaikan. Itu artinya. Nah, kita pastinya dengan mudah akan meneruskan kata-kata ini kepada orang lain. Atas kesukaan, atas berkat, atas kebaikan mungkin yang kita terima. Bapak Ibu, namun bila kata tersebut dihubungkan dengan Allah, maka kata tersebut akan jauh lebih bermakna dibandingkan dengan kata-kata itu ketika kita ucapkan. Kata karis, kata kasih karunia. Tadi dikatakan bahwa kasih karunia itu artinya kesukaan, berkat, kebaikan. Kalau kita hubungkan dengan Allah, maka akan menjadi kesukaan Allah, akan menjadi berkat Allah, akan menjadi kebaikan Allah. Segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah itu tujuannya satu, fokus, yaitu untuk kemuliaan Allah. Kalau kebaikan itu atas diri kita, maka yang baik saya. Kalau kesukaan itu atas diri kita, maka saya. Kalau kebaikan itu atas kita, maka saya. Tetapi ketika itu kita hubungkan dengan Tuhan, dengan Allah, maka akan menjadi kesukaan Allah, akan menjadi kebaikan Allah, dan akan menjadi berkat Allah. Dan itu artinya akan sempurna, karena tidak ada sesuatu yang meninggikan diri kita, tetapi hanya Allah yang dipuja dan dimuliakan. Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Saya berkecimpung di dalam dunia misi, dan ketika saya bisa mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Allah dan belum mengerti apa itu keselamatan, seolah-olah ketika saya memberitakan kabar baik itu, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi orang tidak hanya mendengar, tetapi merespon dan menerima. Kasih karunia Allah bisa dinyatakan kepada siapapun. Orang-orang yang dipilih oleh Allah menikmati kasih karunia itu. Jadi karena kasih karunia, kita ini diselamatkan oleh iman. Kalau kita menengok sedikit ke belakang Bapak Ibu, di lingkungan kita saja masih ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak orang yang belum menikmati kasih karunia Allah. Mereka hidup dalam kesendirian, mereka hidup dalam keegoan, mereka hidup dalam kehidupan sendiri. Ketika suatu saat ditanya, kamu nanti kalau mati masuk mana? Waduh, gak tahu. Kamu percaya gak kalau nanti akan masuk surga? Insya Allah atau mudah-mudahan. Bahkan orang Kristen pun yang merasa bahwa dirinya adalah anak Tuhan masih ragu-ragu, aku nanti masuk surga enggak ya? Ingat Bapak Ibu, kasih karunia Allah dilimpahkan, dicurahkan kepada setiap kita, dan itu akan menyelamatkan iman kita. Itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu dimulai dari Taman Eden. Pada saat Allah menyembelih seekor hewan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa, itu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Bagaimana Allah membawa Adam dan Hawa mempercayakan hidupnya untuk mentaati firman-Nya, untuk mengurus Taman Eden, untuk memerintah. Tetapi Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Melanggar apa yang Allah nyatakan atas mereka. Allah berhak membunuh manusia pertama secara langsung pada saat itu, karena mereka tidak menggenapi firman-Nya dan mereka melakukan pelanggaran atas apa yang dinyatakan oleh Allah. Itu bisa dinyatakan dan bisa dilakukan oleh Allah pada saat itu. Tetapi Allah mengurungkan niatnya. Dan Allah memilih satu cara yang sangat luar biasa untuk untuk menciptakan satu cara supaya mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Yaitu dengan apa? Dengan menyembelih binatang. Coba kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Kalau kita ingat kembali tentang kejadian kejatuhan manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah karena bujukan iblis. Dan setelah itu Allah berhak untuk mengusir, Allah berhak untuk membuat sesuatu atas kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi Allah tidak melakukan itu karena Allah tahu bahwa manusia ini membutuhkan kasih karunia Allah. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Pola kasih karunia itu berlanjut sepanjang perjanjian lama, ketika Allah menetapkan korban darah hewan itu sebagai cara penebusan dosa manusia. Jadi kalau kita tahu, kita membaca dalam kitab perjanjian lama, itu kalau mereka mau korban syukur ya, supaya mereka dihapus dosa-dosanya, ditebus kesalahannya, mereka harus menyembelih binatang. Itu bisa burung dara, bisa kambing domba, dan itu darahnya itu sebagai korban penebusan. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa bukan hakikat darah korban itu yang menyucikan orang berdosa, melainkan kasih karunia Allah yang mengampuni mereka yang percaya kepada Allah. Jadi pemahaman kita jangan salah bahwa oh enak ya pada zaman dahulu itu hanya menyembelih domba, hanya menyembelih burung. Saya pernah berkata begini, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama,
Kita harus kaya seperti apa? Punya hewan, punya domba satu untuk nebus dosa saya karena saya bohong, hari ini sudah habis dombanya. Lah besok saya membuat dosa lagi, domba siapa yang akan saya sembelih? Saya pernah berpikir seperti itu. Tetapi itulah pola kasih karunia itu yang dipakai oleh orang-orang di perjanjian lama. Tetapi Ibrani 10 ayat yang keempat memberikan satu penjelasan kepada kita, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Karena yang menghapus dosa setiap kesalahan manusia itu hanya karena kasih karunia yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia, kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 tadi yang sudah baca, kita akan baca lagi bersama-sama. Bapak Ibu akan membaca ayat firman Tuhan ini ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh di dalam kasih karunia artinya sebagai orang percaya kita tidak bisa melihat kasih karunia itu sebagai pemberian yang tidak perlu kita kerjakan lagi. Mentang-mentang kasih karunianya gratis, kemudian kita hidup semaunya saja. Mentang-mentang kasih karunia itu diberikan dengan kebebasan, dengan tidak membayar apapun, kemudian kita berpikir bahwa oh aku tidak perlu mengerjakan apapun lagi. Enggak Bapak Ibu, sebab setelah menerima kasih karunia itu Tuhan mau bahwa kita ini akan bertumbuh di dalamnya, yaitu bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak menjadi orang yang enak-enakan, kita tidak menjadi orang yang merasa bahwa aku orang percaya tapi ya udahlah aku serahkan semuanya kepada Allah. Bukan Bapak Ibu, karena kasih karunia Allah ini ketika ada di dalam hidup kita, maka kasih karunia itu harus bertumbuh. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Nah, bertumbuh di mana kira-kira? Kasih karunia itu harus kita tumbuh kembangkan kemana? Ke arah pengenalan akan Tuhan dan juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang Allah mau. Kita coba lihat contoh dalam Alkitab. Bapak Ibu tahu cerita tentang Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang tidak bercela. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Bahkan Ayub dikatakan bahwa ketika dia mengenal Allah, itu dimulai dari kata orang. Ayub mengenal Tuhan dari kata orang, bukan dari dirinya sendiri. Kita tahu bagaimana Ayub hidup di dalam kehidupan yang sangat luar biasa, hebat. Dia orang kaya raya, ternaknya banyak, anak-anaknya hebat, istrinya cantik luar biasa. Kita bayangkan saja bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang melimpah dengan segala sesuatu yang dia inginkan bisa. Mungkin kalau Ayub hidup di zaman sekarang, mau pergi sehari beli bakso ke Singapura, ya, mau beli make upnya ke Itali, mau beli minyak wanginya ke Paris, ya, kembali lagi ke Bogor beli oncom, boleh, nggak ada masalah. Itu bisa dilakukan oleh Ayub. Tetapi Ayub dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak bercacat bahwa ketika dia mendengar Allah itu dari orang lain. Ada satu ujian yang diberikan oleh Ayub. Ayub mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa. Dia mengalami kerugian yang sangat besar. Hewan ternaknya itu disambar petir. Anak-anaknya hidup berfoya-foya tidak di dalam Tuhan. Bahkan sampai pada akhirnya istrinya ngejek Ayub. Aduh Mas Ayub, udahlah, tinggalin aja itu Allahmu. Allahmu tuh Allah apa sih? Gak usah dipikirin deh Allahmu. Anak kita tuh sudah menderita,
Harta kita udah habis. Lu lihat aja lah Pak Mas Ayub, kamu teh udah borokan. Saya teh padahal rindu sama kamu, tapi kamu boroknya itu loh. Aku ngelihat borokmu itu udah jijik, udah geleh, udah aduh amit-amit beneran. Aku tuh sebenarnya masih cinta sama kamu, tetapi karena kamu borokan aku nggak mau. Diejek loh Ayub itu sama istrinya. Tetapi Ayub tetap dalam pendiriannya. Dia tetap di dalam kesetiaannya di dalam Tuhan. Sekalipun pada saat itu dia berpikir bahwa aku mendengar tentang Tuhan, aku mengenal tentang Tuhan, itu dari kata orang. Tetapi Ayub menyatakan dirinya bahwa dia tidak akan tinggalkan Allah yang dia sembah. Dia tetap kepada kasihnya, dia tetap kepada pendiriannya, dia tetap pada keteguhan hatinya untuk dia melakukan yang baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, itu Ayub itu sakit borokannya udah luar biasa. Sampai di garuknya itu pakai beling, sampai berdarah-darah, bernanah-nanah, dan kita ngelihatnya pasti udah jijik banget. Ayub tetap menikmati kegatalan dalam tubuhnya. Dia menikmati borok-borok di dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Dia menikmati nanah-nanah dan darah yang ada dalam tubuhnya. Itu yang dia alami. Rupanya penderitaan itu tidak menggoyahkan kepercayaan yang Ayub dengar dari kata orang. Ayub tetap kepada kasih karunia Allah. Dan melalui penderitaannya itu, Ayub bisa melihat bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada Ayub. Sekalipun keluarganya meninggalkan, sekalipun istrinya mau meninggalkan, Ayub tetap kekeh, tetap teguh untuk dia percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Allah yang memberikan hidup kepadanya, yang melimpahkan kasih karunia kepada Ayub. Ayub menikmati pemulihan di dalam Tuhan. Ayub mengalami pertumbuhan karena kasih karunia Allah kepada pribadinya Ayub. Kita lihat Musa. Musa adalah sahabat Tuhan yang sangat luar biasa. Musa itu dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah. Musa itu melakukan mujizat dengan keajaiban-keajaiban. Bahkan Musa itu bisa berbicara langsung lewat muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Tetapi Musa diizinkan sebuah penderitaan menimpanya. Penderitaan diizinkan oleh Allah itu sebagai proses untuk menguji hatinya Musa. Kita coba lihat dalam Ulangan 8. Ulangan yang ke-8 ayat yang ke-2 dan 3 dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Penderitaan dan kesukaran itu menjadi cermin untuk dapat melihat manusia batiniah kita. Bahkan di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 dikatakan, jangan takut pada proses, karena melalui penderitaan dan kesukaran kita akan melihat Tuhan lebih lagi. Amin. Kita yakin, kita percaya. Kita tidak hanya melihat penderitaan ataupun kesukaran yang kita hadapi, tetapi lebih jauh lagi bahwa ketika kita melihat ada Tuhan, ada kasih karunia Allah yang dinyatakan atas setiap kehidupan kita, itu yang akhirnya membawa kita tahu bahwa Tuhan, Engkau Tuhanku yang luar biasa. Tuhan, Engkau Tuhanku yang ajaib. Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan setiap hal yang besar atas setiap kehidupan kita. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin besar kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang dinyatakan oleh setiap kita dan diarahkan kepada kita. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap kita, Bapak Ibu. Di
balik kesukaran selalu ada upah atau reward yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di balik kecemburuan ada perkenanan Allah yang Allah nyatakan karena kasih karunia-Nya. Dan di balik goncangan iman kita, itu berkat dan anugerah itu dinyatakan oleh Allah berlimpah atas setiap kehidupan kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. Nah, bagaimana supaya kita tetap menikmati kasih karunia itu? Yang pertama, menanggalkan segala dosa dan hidup sebagai ciptaan baru. Tanggalkan setiap dosa kita, apapun yang nempel dalam diri kita, tinggalkan itu. Mungkin kita sering berbohong, mungkin kita sering mengecohkan orang, mungkin kita pernah sering menyakiti orang, mungkin kita menjadi penipu ulung. Apapun itu yang ada dalam hidupmu yang berhubungan dengan dosa, baik itu dosa perzinahan, dosa dari mata kita, dosa dari hati kita, dosa dari mulut kita, tinggalkan. Hiduplah dalam ciptaan baru di hadapan Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari bersama-sama kita tinggalkan masa lalu kita. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Allah. Mari kita tinggalkan dosa-dosa yang berurusan dengan duniawi. Kita lihat surga ada di depan mata kita untuk kita lalui dan kita masuki bersama-sama. Hidup dan tinggallah sebagai ciptaan baru di hadapan Allah. Hal yang kedua, supaya kita tetap menikmati kasih karunia Allah, mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh dalam kasih karunia Allah, seperti dalam 2 Petrus 3 ayat ke-18 yang kita pelajari, bahwa kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah setiap saat, setiap waktu. Pengenalan akan Tuhan itu memampukan kita untuk kita memperoleh kuasa ilahi. Pengenalan akan Tuhan itu akan memampukan kita memperoleh janji-janji yang berharga yang dikaruniakan kepada setiap kita. Allah kita bukan Allah yang pelit, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan. Allah kita adalah Allah yang maha hadir dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, bahwa Allah merencanakan membiarkan segala sesuatu terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kita. Dan ketika kita menerima itu dinyatakan dalam hidup kita, syukuri, datang kepada Allah untuk kita bisa mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan. Jangan menjadi provokator diri, tetapi jadilah provokator ilahi untuk memberikan semangat, untuk memberikan support, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan dukungan kepada orang lain, kepada keluarga kita, untuk kita lebih dalam mengenal Tuhan. Itu Allah menginginkan atas setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, supaya kita tetap menikmati kasih karunia Allah, kita meninggalkan segala dosa. Kita bertekun dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Dia. Dan kita bertekun dalam iman kebajikan atas setiap hidup kita. Iman ini kita pertaruhkan di hadapan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Iman ini kita pertaruhkan untuk anugerah Allah. Iman ini kita pertaruhkan untuk hal-hal yang saat ini dapat menggiurkan iman kita luluh, menjadikan iman kita luntur di hadapan Allah. Kasih karunia akan menjadi portal atas hidup kita, untuk membentengi kita, untuk memberikan hidup kita lebih bermakna di hadapan Allah. Hal yang keempat, supaya kita tetap menikmati kasih karunia Allah, kita hidup agar hidup bagi Kristus dan bekerja menghasilkan
buah dalam diri kita. Sangat disayangkan, banyak anak Tuhan bilang bahwa aku orang percaya, bilang bahwa aku orang yang mencintai Yesus, bilang bahwa aku orang Kristen. Sangat memalukan ketika hidupnya itu tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita hanya omong kosong, kita hanya teori di atas kertas. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, harus menghasilkan buah-buah roh, itu hanya sebagai label yang setiap saat kita baca, di dalam lagu bisa kita lakukan, di dalam ayat bisa kita hafalkan. Tetapi Allah tidak inginkan itu, karena Allah inginkan bahwa hidupmu itu harus menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang taat, kita akan menjadi orang yang penuh kasih, kita akan menjadi orang yang dapat mengendalikan diri. Ada 9 buah roh yang bisa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam sekali lagi dalam Filipi 22 ayat yang Filipi 1 ayat yang ke-22a dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. PR Bapak Ibu buat kita semuanya. Ternyata kita tidak hanya tinggal di dunia ini mampir minum, bukan. Tetapi firman Allah katakan bahwa ketika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti bahwa bagiku bekerja untuk menghasilkan dan memberi buah. Orang bisa melihat hidup kita dari buah-buah dalam diri kita, buah kebenaran yang Allah inginkan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23, Allah inginkan itu terjadi atas hidup kita, menjadi terang bagi banyak orang, menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang harus kita nyatakan di hadapan Allah. Jangan ngeles terus Bapak Ibu bahwa ya aku kan masih hidup di dunia ini, ya aku kan dagingku ini masih nempel, ya saya mau mengikutin, tetapi roh itu penurut, daging itu lemah. Itu hanya alibi manusia. Tetapi ketika kita punya kemampuan, kekuatan untuk kita melakukan, jadilah terang, berikanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu ketika kamu hidup di dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita mau nyatakan kasih karunia Allah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saat kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, itu yang akan membawa kita, karena Tuhan menyertai hidup kita, memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minta Allah melayakkan diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang tidak layak menerima pengampunan atas dosa kita. Tetapi kasih karunia Allah itu nyata Allah berikan kepada setiap kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang diperkenan oleh Dia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia di dalam setiap diri kita masing-masing. Amin. Yang dikasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya yang kudus. Kita mau bersama-sama menikmati kasih Allah. Sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Allah tak pernah berkesudahan atas hidup kita, diberikan oleh Allah secara cuma-cuma setiap saat, setiap waktu atas hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau limpahkan kasih karunia-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau perkenankan hidupmu Tuhan dalam sebuah penderitaan, mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih karunia itu. Tetapi Engkau Tuhan membawa hidup kami lebih tinggi dari apapun juga, untuk kami menikmati perkenanan Allah melalui kasih karunia-Mu atas setiap kehidupan kami. Jamah dan berkatilah kami Tuhan, agar kami memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Kami meninggalkan setiap dosa kami. Kami tunduk di bawah otoritas kuasa-Mu. Kami lebih sungguh-sungguh Tuhan menikmati kebenaran-Mu, dan kami boleh membuahkan buah-buah kebenaran di hadapan Allah. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Engkau melayakkan hidup kami Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber kasih karunia atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas untuk perjamuan kudus kali ini saya ambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ada dua sikap yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus taat sampai mati. Artinya sepanjang hidupnya Tuhan Yesus taat. Yang kedua, demi ketaatan Tuhan Yesus rela mati. Demi mentaati kehendak Bapa, Tuhan Yesus rela mati. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita melaksanakan perjamuan kudus kali ini, kita mengingat dua hal tersebut. Kita perlu taat sampai mati. Bukan hanya saat kita masih sekolah minggu kita taat, tapi kita taat sampai mati. Yang kedua, demi ketaatan pada kehendak Bapa, kita rela mati. Kita akan menyanyikan lagu Menyembah-Mu lebih dalam lagi, sementara roti dan anggur akan dibagikan. Darah-Mu telah layak
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat roti kita di tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Sekarang kita mengangkat anggur kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam, bersyukur kepada Tuhan. Menyadari besar setia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ketaatan-Mu yang luar biasa. Kau taat sampai mati Tuhan, demi menebus dosa kami. Ketaatan-Mu pula Tuhan, Kau rela mati buat kami. Demi taat pada kehendak Bapa, Kau mau mati buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mempersatukan dan mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Persekutuan kami dengan-Mu, kami yakini akan mengubah hidup kami, membuat kami bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita kembali akan mengangkat pujian menyembah-Mu lebih dalam lagi. Setiamu
Bapak Ibu sekalian, pengumuman hari ini buat Bapak Ibu sekalian yang rindu memberikan perpuluhannya, bisa memberitahu Saudari Devi atau Ibu Christine. Nanti pihak gereja yang akan mengambil ke rumah Bapak atau Ibu yang hendak memberikan perpuluhan tersebut. Demikian pengumuman yang saya berikan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Di akhir ibadah ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur buat setiap tuntunan, buat setiap penyertaan, buat setiap naungan dan perlindungan-Mu, buat bangsa dan diri kami, khususnya jemaat di tempat ini. Kami terus mempercayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kiranya memperoleh kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang Engkau juga telah curahkan buat bangsa dan negara kami. Sebab itu kiranya bangsa dan negara kami berada terus dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kau menolong khususnya dalam mengatasi wabah corona ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau menolong mereka dengan hikmat yang datangnya dari-Mu Tuhan, dapat mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan hal-hal yang positif buat kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga menyerahkan tenaga kesehatan terus ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan imunitas yang luar biasa hebat. Engkau menaungi mereka sehingga tidak mudah tertular. Engkau memakai mereka untuk menyembuhkan banyak orang yang terinfeksi virus corona. Buat saudara-saudara kami yang terkena virus corona, hamba juga percayakan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan mereka. Tuhan, hamba percayakan juga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha, pekerjaan, studi mereka. Kalau ada di antara jemaat yang sedang mengalami persoalan, Engkau juga menolong sehingga persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik. Kiranya kasih setia, perlindungan dan berkat-Mu senantiasa menaungi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Untuk itu jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.